Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Materi yang pertemuan keempat adalah introduction atau pengenalan pemrograman berorientasi objek. Pertama adalah kita harus memahami dulu paradigma dari objek. Apa sih objek itu? Kita bahas dulu paradigma. Paradigma adalah suatu cara pandang kita atau cara berpikir kita terhadap sesuatu permasalahan atau apa yang kita lihat atau sesuatu apa yang kita lihat, ya. Jadi paradigma itu adalah cara pandang kita atau cara berpikir kita. Kemudian adalah paradigma objek. Nah, paradigma objek adalah cara pandang yang memandang segala sesuatu itu sebagai objek yang kita lihat, ya. Misalkan yang di depan saya ini adalah laptop. Nah, laptop ini adalah objek. Kemudian smartphone. Nah, smartphone ini adalah objek juga. Dan kamera itu juga objek gitu. Semua aspek dalam Java programming atau pemrograman Java dapat dianggap sebagai objek. Semua aspek gitu. Kecuali tipe data primitif. Tipe data primitif itu apa? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Karena kenapa kok kecuali tipe data primitif? Karena semua library dan objek dalam Java memiliki akar awal atau kelas java.lang.object. Berbagai benda di sekitar kita adalah objek yang nyata. Objek yang nyata itu adalah objek yang dapat kita lihat dengan mata, ya. Seperti yang saya contohkan tadi, laptop, smartphone, kamera. Nah, itu adalah objek. Misalkan ada kucing juga di rumah saya ada kucing ini. Kemudian meja, rumah. Nah, rumah ini juga objek semua ini. Mungkin di teman-teman ada yang pelihara burung. Nah, itu objek juga. Kemudian ada yang pelihara ayam, itu objek juga. Kemudian ada yang pelihara ikan koi misalkan. Nah, itu objek juga itu. Selanjutnya, tantangan belajar pemrograman berorientasi objek. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita memindahkan objek dari dunia nyata seperti tadi, ya, smartphone, laptop, kucing, ikan koi, burung itu menjadi objek dalam dunia software atau dalam bahasa pemrograman, khususnya pada perkuliahan ini adalah Java, ya. Nah, itu tantangan kita untuk belajar pemrograman berorientasi objek. Nah, teman-teman atau saya dan kita semua harus bisa memindahkan objek dari dunia nyata yang kita lihat di sekitar kita. Nah, itu contoh kecil, ya, di sekitar kita itu ke dalam bahasa pemrograman Java. Nah, ambil contoh objek nyata yang akan kita contohkan dalam perkuliahan ini adalah objek orang. Ini adalah contoh objek orang. Nah, contoh permisalan objek orang nyata menjadi contoh permisalan. Nah, kita akan mengkonversikan contoh objek orang ke dalam bahasa pemrograman Java. Objek itu dalam bahasa pemrograman Java diidentifikasi menjadi kelas, ya. Jadi objek itu di dalam Java dia menjadi kelas. Makanya kalau teman-teman di NetBeans itu bikin project baru, itu kan sudah otomatis include misalkan create project namanya orang. Ini kan otomatis ada dapat kelas orang gitu, ya. Nah, kemudian nanti tinggal kita ngisikan tipe datanya. Misalkan nama, tipe datanya string, tinggi badan integer, kemudian berat badan integer, kemudian warna rambut string, nah, ya kan, warna kulit string, kemudian jenis kelamin string, kan, ya. Kemudian berkacamata atau tidak, ya kan, true atau false, kan. Berarti tipe datanya harus boolean. Nah, seperti itu. Oke, ya, sudah paham, ya, teman-teman semua. Contoh lagi bagaimana memindahkan orang dari dunia nyata menjadi kelas orang dalam bahasa pemrograman Java. Nah, makanya ini diilustrasikan orang, kemudian dalam PC ini, ya, PC lama ini, ya, PC ini adalah bagaimana kita harus bisa sebagai programmer, kita harus bisa memindahkan objek yang di dunia nyata ke dalam bahasa pemrograman. Nah, yang pertama adalah kelas orang.
Seorang seperti tadi ya, dia punya nama, tinggi badan, warna rambut, warna kulit, jenis kelamin, dan berkacamata. Nah, kemudian si orang tersebut juga bisa menangis dan tertawa. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah kita lebih spesifik objek dan kelas. Kelas dapat diumpamakan seperti spesifikasi atau blueprint. Nah, dalam hal ini contohnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan spesifikasi tertentu ya. Ada yang tinggi, ada yang biasanya kalau orang Eropa itu tinggi-tinggi, kalau orang Asia termasuk orang Jawa kayak saya ini tingginya standar lah ya 160, 170 gitu ya. Tapi kalau orang Eropa macam Robert Lewandowski itu kan kalau yang suka bola ya itu bisa 2 meteran itu tingginya ya. Nah, itu spesifikasi tertentu. Nah, jenis keberagaman itu ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Nah, itu spesifikasi. Itu hak veto dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian jadi dapat diumpamakan bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala memiliki kelas orang yang kemudian membuat objek dari kelas orang tersebut. Nah, dan contoh objek tersebut adalah saya sendiri atau teman-teman sendiri. Saya, teman-teman itu adalah contoh dari objek nyata di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam spesifikasi tertentu seperti yang tak bilang tadi, ada yang tinggi, ada yang enggak terlalu tinggi gitu kan. Tergantung spesifikasinya. Biasanya objek dalam pemrograman adalah objek yang dibuat jadi kelas tertentu. Itu dia. Nah, definisi dari kelas orang di atas, kita bisa membuat objek-objek berdasarkan kelas tersebut. Nah, objek yang dibuat perlu disimpan dalam variabel yang akan menyimpan referensi atau address dari objek yang dibuat. Nah, proses pembuatan objek sering disebut sebagai instansiasi kelas, sedangkan objek tersebut disebut sebagai instan dari kelas. Ya, tahu ya bedanya. Nah, ini adalah selanjutnya adalah metode. Nah, selain memiliki atribut yang state ya, yang diimplementasikan sebagai data member di atas, manusia juga dapat melakukan suatu aksi atau pekerjaan tertentu atau behavior. Nah, contoh aksi atau behavior yang umum adalah manusia itu kayak saya ini kan, teman-teman semua pasti bisa menangis, bisa tertawa ya kan, bisa tersenyum. Nah, itu dia. Nah, dari contoh behavior yang menangis dan tertawa tadi, nah bisa dipindahkan dalam bahasa pemrograman menjadi metode. Nah, ini adalah contohnya. Memindahkan metode menangis dan tertawa dalam bahasa pemrograman Java. Sintaknya adalah ini, void menangis, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal ini, system out, println, tanda petik. Misalkan menangisnya ini ya, hik gitu ya. Kemudian yang tertawanya ini system out println tanda petik seperti ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memindahkan metode menangis dan tertawa dalam bahasa pemrograman Java. Metode merupakan perwujudan aksi atau tindakan dari dunia nyata di dalam bahasa pemrograman. Jadi metode itu merupakan wujud aksi implementasi ya dari wujud nyata dalam dunia nyata, gitu ya. Kalau di bahasa Javanya metode itu harus bisa merepresentasikan aksi manusia tadi ya, menangis dan tertawa itu tadi. Nah, metode dalam dunia pemrograman juga pasti melakukan sesuatu aksi, misalnya menampilkan string di konsol tadi ya. Nah, ini adalah ilustrasi perbedaan antara kelas dan objek. Nah, misalkan kelas A, dia memiliki data member atau variabel tadi ya, yang mana umur, warna rambut, usia tadi ya. Kemudian behaviornya yang metode tadi, metode 1 menangis, metode 2 tertawa gitu ya. Oke, untuk menambah pemahaman dari teman-teman ada tugas mandiri. Yang pertama adalah menurut pemahaman teman-teman bagaimana konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Nah, silakan pahami materi ini, menambah materi dari studi
literatur di luar silahkan ya teman-teman jawab nomor 1 ini dengan bahasa teman-teman sendiri. Menurut teman-teman konsep dasar pemrograman berorientasi objek itu seperti apa sih? Nah, kemudian untuk menambah wawasan dan skill teman-teman, berikan 5 contoh. Yang nomor 2 ini, berikan 5 contoh konsep pemrograman berorientasi objek dari lingkungan sekitar teman-teman. Contohnya objek ikan koi tadi ya, kucing, objek tumbuhan, nah itu tadi ya. Berikan 5 contoh konsep pemrograman berorientasi objek dari lingkungan ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Objeknya, berikan contoh objeknya 5 ya. Nah, masing-masing objek memiliki 3 metode. Misalkan tadi manusia menangis, tertawa, dan tersenyum. Nah, itu sudah 3 metode minimal. Mau ditambahin 4, 5, monggo silahkan. Ya, ini tidak usah dipindahkan dulu dalam bahasa pemrograman. Ditulis saja di Word, kemudian diekstrak PDF gitu ya. Nanti di akhir perkuliahan silahkan dikumpulkan. Oke, saya kira itu materi teori dari hari ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.